semuanya, teman-teman. Oke, apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Ya, pertemuan ketiga kali ini saya mencoba menggunakan metode yang berbeda. Kalau 2 kali pertemuan sebelumnya kan kita lewat lewat Zoom meeting. Nah, kalau pertemuan yang ketiga ini saya coba combine antara link YouTube dan juga aplikasi Zoom meeting jadi seperti ini. Jadi kita lihat apa yang ada yang perlu didiskusikan mungkin atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi bisa langsung ditanyakan. Jadi bisa lebih enak seperti itu gitu kalau menurut saya sih. Jadi lebih interaktif gitu ya. Oke, saya coba review aja sebentar. Coba share screen. Here we go. Kelihatan di layar teman-teman semua ya. Oke, kita melihat untuk yang model deskriptif manajemen strategik atau strategic management. Nah, di sini jadi sebenarnya ini intinya tuh ada di sini loh, yang di bagian-bagian seperti ini. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa lingkungan sekitar gitu kan ya, baik itu untuk internal maupun juga eksternal. Kita juga perlu mereview kemampuan kita seperti apa gitu kan ya, apa yang menjadi strength kita gitu kan, apa yang menjadi weakness-nya kita gitu loh. Nah, kemudian juga di lingkungan luar di luar dari lingkungan perusahaan, kita perlu mengetahui apa yang menjadi opportunities bagi kita gitu. Ada peluang apa di luar ini dan kita harus jeli untuk bisa melihat peluang gitu loh. Ya. Jadi peluang itu ya kita mengetahui adanya peluang dengan melihat misalnya dengan melakukan survei, dengan melakukan observasi keluar gitu kan, dengan melihat mungkin berita-berita berita-berita ataupun juga ya dengan diskusi dari teman-teman gitu kan ya. Nah, kita perlu jeli gitu loh. Ya kan seperti kayak misalnya kayak level PPKM misalnya berlevel-level gitu, bahkan sampai ada yang level 4 gitu kan ya. Ya jadi misalkan kalau kuliner tuh ya harus take away gitu kan ya. Kemudian juga karyawan kantor harus banyak yang WFH gitu kan ya. Bahkan kalau mungkin yang masuk kantor ya hanya untuk di sektor-sektor yang krusial dan juga yang sektor-sektor yang krusial, misalnya seperti tenaga kesehatan gitu kan ya. Nah, apa yang kemudian kita ngeliat, apa yang menjadi peluang buat kita nih, misalnya kalau di industri kuliner gitu ya, gimana cara saya bisa mendapatkan peluang, gimana cara saya bisa mendapatkan uang gitu loh. Orang aja nggak boleh kemana-mana gitu kan ya, orang aja mesti stay di rumah, orang yang kerja aja harus kerja di rumah gitu kan ya, WFH. Bahkan juga orang mau pergi kemana-mana juga, even dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta itu kan dicegat atau ada penyekatan gitu kan ya. Nah, gimana ini gimana caranya kita bisa tumbuh berkembang, atau bahkan gimana caranya supaya usaha gue bisa bertahan gitu. Paling enggak ya nggak perlu ada yang dipecat atau yang di PHK karyawannya kan gitu. Nah, di situ maka dibutuhkan adanya perlunya kejelian kalian untuk bisa melihat peluang gitu kan ya. Ya misalkan kalau kita ngelihat kalau restoran kalau sama sekali tidak boleh makan di tempat, ya berarti kita harus kerjasama dengan misalnya dengan ojek online, dengan pihak ketiga gitu kan ya. Gimana mereka yang akan membantu kita sebagai sebagai kaki kita, sebagai perpanjangan tangan kita gitu loh. Nah, jadi kan mereka yang akan misalnya mereka yang akan mendeliver makanan kita gitu kan ya. Nah, kita juga perlu jadi kondisi lingkungan dan lingkungan internal maupun eksternal juga harus disesuaikan dengan visi kita, visi, misi, tujuan, sasaran gitu kan ya. Nah, itu harus disesuaikan gitu loh. Ya kan, kalau misalkan kita ngelihat, wah ada peluang nih, peluangnya apa? Peluangnya misalnya sekarang mungkin sektor properti sudah mulai menanjak, sudah mulai berkembang, misalnya pembangunan perumahan sudah dimulai, walaupun sudah secara perlahan. Apakah kita bisa ngambil kesempatan di sana nggak gitu? Karena yang which is saat ini kesempatan kita tuh adalah visi kita tuh adalah menjadi misalnya menjadi restoran tradisional
terkenal gitu kan, menjadi restoran tradisional terkenal di seluruh tanah air dan juga di mancanegara, misalnya di negara-negara ASEAN. Berarti itu kan sebenarnya nggak match, nggak cocok kan, karena peluangnya di luar itu adalah peluang misalnya untuk apa di bidang properti yang mungkin butuh apa yang apa mereka apa perusahaan properti itu yang membutuhkan konsultan properti, membutuhkan apa tenaga konstruksi, bukan juga bahkan juga butuh apa ya butuh semen, butuh semen, butuh peralatan bangunan lainnya. Kira-kira masuk nggak buat kita gitu loh? Kan seperti itu. Kalaupun juga misalnya kita ngeliat, oh ada peluang di sana, berarti ya kita misalkan apa ya kita bisa nggak misalnya kita menyediakan apa misalnya menyediakan masalah untuk makan siangnya untuk karyawan di sana misalnya gitu di sektor properti misalnya kita memberi apa kita membuat misalnya apa kita membuat apa namanya makanan-makanan misalnya catering gitu misalnya gitu kan ya supaya paling nggak supaya kita bisa bertahan gitu misalnya kita membuat udah ini kita bikin makanan versi catering gitu loh yang memang pasti disesuaikan gitu disesuaikan dengan budgetnya misalnya ya ada ya misalnya isinya misalnya nasi kemudian apa sayur-sayuran gitu kan ya kemudian apa lagi misalnya telur misalnya lagi tempe gitu loh kemudian berikut dengan apa kerupuk nah ya kan kita bandel misalnya harganya berapa satu per porsi misalnya 15.000 gitu kan ya yang itu kan kita bisa kerjasama seperti itu gitu loh nah itu kita mesti ngeliat peluangnya di sana gitu kan kita mesti bisa jeli melihat peluang gitu loh. Nah, kemudian juga formulasi strategi. Apa yang maksudnya formulasi strategi? Ya kita membuat kita merancang strateginya nih. Kalau kita mau masuk ke di pasar yang mana, misalnya pasar nasional, kemudian kita mau coba bekerja sama dengan siapa, gitu kan ya. Nah, kemudian juga pastinya setelah kita membuat strateginya ini, kita harus bisa melakukan implementasi kan. Tapi implementasinya bagaimana nih? Kedodoran ke implementasinya, jangan sampai nanti formulasinya bagus, dia sudah detail, keren, tapi ternyata formulasinya kedodoran. Karena apa? Karena ya soalnya apa? Karena desain dari struktur organisasinya tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya mungkin apa namanya chain of command-nya jalur komandanya mungkin terlalu panjang atau mungkin dari bawahan itu ya kalau misalnya dia mau kalau menyampaikan pendapat ke atasannya gitu misalnya tertahan gitu kan ya atau mungkin ya mungkin terlalu birokrasi gitu birokrasi terlalu panjang gitu kan kemudian juga mungkin bahkan juga mungkin si pemimpin itu tidak memiliki visi yang jauh ke depan gitu loh nah seperti itu nah oke oke nah seperti itu oke next ya pastinya dari formulasi dan juga implementasi ini harus kita perhatikan bagaimana perkembangannya gitu, bagaimana progresnya, kedodoran enggak, ada yang perlu diperbaiki enggak dari formulasinya, atau mungkin ada perlu diperbaiki enggak untuk implementasinya seperti itu makanya perlunya adanya evaluasi kinerja gitu loh. Oke, nah pengamatan lingkungan tadi udah jelas ya, jadi sudah jelaskan, jadi ada analisa internal, ada juga analisa eksternal, kemudian juga apa namanya internal tadi berarti mengenai kekuatan perusahaan kita, strength-nya di mana, kemudian weakness-nya juga di mana, kemudian juga eksternal itu kita melihat apa yang menjadi peluang di luar, apa yang menjadi threats-nya, ancamannya gitu kan ya. Ya kan threats itu mungkin ancaman bukan hanya dari sekedar kompetitor tetapi juga apa namanya produk ataupun jasa yang bisa mensubstitusi produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen gitu loh. Jelas nggak maksud saya? Jadi kayak gini loh. Misalkan gini kayak misalnya apa namanya kalau saya pernah cerita ke kalian misalnya kereta api kereta api Parahyangan pada saat itu ya. Itu kan bisa dibilang tuh kereta api yang jalur gemuk misalnya yang menghubungkan antara dari Bandung, Jakarta dan juga sebaliknya gitu. Jadi pada saat itu misalnya di weekend gitu ya hari-hari Jumat sore pasti kereta api Parahyangan ini penuh dalam artian ya penumpangnya full yang dari arah Jakarta ke Bandung.
Kenapa? Mungkin karena dari mereka yang kerjanya di Jakarta tapi tinggal di Bandung, ya mereka pulang di weekend gitu kan ya, pulang weekend, mereka naik kereta, kemudian ya kan sampai di sana ya, Sabtu misalnya malam Sabtu tuh Jumat malam gitu kan ya, atau mungkin tengah malam atau bahkan menjelang dini hari, ya kan. Nah kemudian nanti di hari Minggunya, hari Minggu pokoknya Minggu siang sampai Minggu malam itu justru arah sebaliknya yang penuh, dari Bandung ke Jakarta yang penuh gitu loh, seperti itu. Jadi mau naik kereta, mau naik bis gitu kan, itu pasti jalurnya padat gitu loh. Nah, tetapi setelah adanya jalur Cipularang, tol Cipularang itu yang menghubungkan dari Jakarta ke Bandung gitu kan ya. Kalian bisa mau keluar di pintu tol mana aja bisa kan, mau keluar di pintu tol Pasir Koja, pintu tol mana di Ciamplas atau itu bisa. Nah, jadi nah jadi seperti itu gitu loh. Nah, setelah adanya jalan tol Cipularang ini, setelah diresmikan, nah kereta apinya ini jadi sepi gitu loh. Tetap ada yang naik cuma sepi gitu. Karena apa? Karena terpengaruh atau pasar itu termakan oleh travel yang dari Jakarta ke Bandung. Demikian juga sebaliknya. Ya kan kalau misalkan kalau mungkin kalian yang tinggal di daerah timur Jakarta, mana sesuatu di daerah dekat Jatiwaringin kan ada itu yang namanya X-Trans ya. X-Trans itu yang berangkat misalnya setiap jam berangkat gitu loh, mau cuma penumpang satu pun juga sok ayo jalan gitu kan. Misalnya mereka tujuannya misalnya Bandungnya di mana? Bandungnya di Ciamplas, Bandungnya di Dago, atau mungkin Bandungnya di daerah mana lagi. Nah, itu bisa itu kan kalian bisa menentukan gitu loh. Nah, sejak dari situ makanya jadi akhirnya keretanya sepi gitu loh. Kan sayang ya, maksudnya walaupun ya kan sayang banget gitu kan, walaupun ya ini masih perusahaan milik negara, tapi kan pasti mereka ya kan tetap butuh, walaupun perjalanan kan pasti butuh ya kalau mereka nggak ngangkut penumpang kan ya jadi akhirnya rugi gitu loh. Nah, jadi seperti itu yang juga perlu diperhatikan. Jadi threats-nya itu bisa jadi mungkin bukan dari perusahaan yang sejenis, perusahaan yang memiliki produk yang sejenis atau jasa sejenis, jadi mungkin di luar dari di luar dari di luar dari industrinya. Misalnya contohnya seperti saat ini misalnya industri industri media cetak. Industri media cetak itu kan terdisrupsi oleh yang namanya teknologi internet kan, teknologi internet yang memungkinkan ya kalian tuh kalau saya ingin mendapatkan berita ya kalian nggak harus beli koran pagi, misalnya korannya fisik yang koran pagi gitu kan. Ya kalian bisa ngecek misalnya dari mana, dari detik.com atau dari cnnindonesia.com atau mungkin dari sumber-sumber berita lain yang ada di internet dan itu semua kan sifatnya up to date. Misalnya kalau kalian buka Detikcom pagi ini dengan buka Detikcom siang ini pasti beritanya akan sangat berbeda gitu, karena ya kan misalnya dari jam 7 pagi sampai sekarang jam 12 kurang itu kan rentang waktunya kan cukup lama gitu. Nah, itu pasti beritanya itu sudah banyak yang terupdate gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya yang lainnya misalnya seperti misalnya media elektronik itu kan juga sangat terdisrupsi, itu sangat terdisrupsi, atau mungkin itu persaingnya itu bukan sesama media elektronik lainnya, bukan sesama media TV elektronik, tetapi teknologi internetnya gitu loh. Gitu. Jadi kalian kapan sih kalian terakhir kalian misalnya nonton TV, kalaupun juga kalian nonton TV, kalau misalkan ditayangkan iklan apa yang kalian lakukan? Nah, itu kan. Nah, apalagi misalkan kalau kayak YouTube gitu kan. YouTube itu kan kalau YouTube itu misalnya kayak saya pernah cerita ke kalian misalnya kayak Atta Halilintar itu berapa banyak subscribersnya gitu loh, berapa banyak subscribernya kalau dibandingkan dengan stasiun TV, kira-kira masih lebih banyak mana nih subscribernya Atta Halilintar atau viewernya si stasiun TV ini, kan pasti bahkan mungkin angkanya lebih banyak si subscriber si Atta Halilintar dibandingkan pemirsa atau viewersnya stasiun TV gitu kan. Dan bayangkan bagaimana misalkan kalau seorang pengusaha stasiun TV ini kan
berapa banyak uang yang diinvest misalnya untuk mendirikan sebuah stasiun TV gitu loh. Ya kan belum salah studionya gitu kan, belum alat-alat pemancarnya, belum kameranya. Yang itu sebenarnya kan itu pasti akan jauh lebih besar dibandingkan kalau investasi yang dilakukan misalnya seorang YouTuber misalnya seperti kayak Atta Halilintar gitu loh. Nah, itu yang kan itu yang menjadi pesaingnya kita ya kan seperti itu. Kemudian juga bagaimana Bluebird itu ya apa Bluebird yang apa juga terdisrupsi oleh Gojek ya kan. Maka sekarang akhirnya kan Gojek dengan Bluebird kan kerjasama akhirnya adanya namanya GoBlue gitu loh. Nah seperti itu. Oke sampai sini ada yang menanyakan dari teman-teman mungkin. Ini saya sekedar apa mereview dari sini. Terus juga ini kan kita perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan ke depannya gitu loh. Ya kan, kalau misalkan kita punya visi itu misalnya di tahun 2045 berarti kan sekitar 24 tahun lagi. Nah, apa nih yang menjadi visi kita nih kita ingin menjadi apa di tahun 2045 gitu loh. Ya kan? Menjadi salah satu perusahaan salah satu menjadi restoran yang menyajikan menu tradisional yang terbaik di misalnya di tanah air dan juga di wilayah ASEAN misalnya seperti itu kan. Berarti kan cakupannya itu berarti ya negara kita tanah air berikut juga dengan negara-negara tetangga misalnya seperti Malaysia, Brunei gitu kan. Kemudian juga Singapura, kemudian juga misalnya Filipina. Nah, kita mau masuk kemana dulu nih, tahapnya seperti apa gitu kan. Nanti itu yang perlu dijabarkan misalnya pada tujuan dan sasarannya dan perlu juga di breakdown di sini kan. Kalau saya mau masuk ke Malaysia itu seperti apa gitu kan. Bagaimana strateginya. Dan ini kan pasti akan berbeda kalau kita masuk ke Filipina gitu kan. Nah itu seperti itu gitu loh bayangannya. Kemudian juga kalau saya mau masuk ke pasar Thailand seperti apa nih kondisinya, gitu kan? Ya, itu makanya perlu kita mengetahui juga lingkungan eksternal. Kemudian juga kita perlu membuat formulasi yang lebih detail lagi gitu kan ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada mau tanyakan mungkin dari teman-teman. Oke, kalau untuk yang bagaimana ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman semuanya? Sok silakan. Mumpung masih ada waktu. Rizka, Imam, yang lainnya mungkin? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi kalau untuk analisa lingkungan itu ya pasti ya itu terkait ya lingkungan perusahaan ya di internal ya pasti kita bicara mengenai mengenai struktur dari organisasinya, kemudian juga mengenai budaya organisasinya, kemudian juga bicara mengenai sumber daya yang ada di internal perusahaan kita gitu kan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun juga sumber daya berupa lainnya seperti aset-aset perusahaan gitu kan ya gitu. Nah kira-kira nanti yang perlu kita ketahui ini aset-aset kita ini sudah berapa lama, apa yang perlu di-upgrade nggak, bisa kalau kalian salah di industri manufacture gitu kan kira-kira kita perlu menempatkan robot nggak gitu kan ya, let's say misalnya untuk menggantikan misalnya beberapa fungsi dari beberapa sumber daya manusianya gitu kan. Ya bayangkan kalau misalkan tugas kalian itu digantikan oleh robot gitu loh. Ini ada hal terutama misalnya untuk pekerjaan yang sifatnya rutin gitu ya. Ya kan pekerjaan sifatnya rutin gitu kan. Bahkan terkadang juga ada beberapa pekerjaan yang sifatnya menganalisa itu juga bisa dibantu oleh aplikasi artificial intelligence gitu kan. Gitu kan misalkan kalau yang misalnya bagaimana kalau misalnya hanya sekedar melinting rokok gitu mungkin menggunting pola baju atau pola lipetan atau menjahit, apakah fungsi ini bisa digantikan oleh robot? Itu sangat mungkin gitu loh, ya kan? Itu yang makanya perlu dipikirkan apakah kita mau coba masuk ke misalnya makanya sini ada yang namanya industri yang sifatnya padat karya. Padat karya itu tenaga kerjanya banyak gitu ya. Misalnya seperti kayak di pabrik rokok itu merupakan industri yang sifatnya padat karya, ya kan.
atau mungkin industri yang sifatnya padat modal. Jadi padat modal itu jadi dibutuhkan investasi yang besar gitu ya, besar, dan pasti pengembaliannya itu lama gitu. Misalnya seperti kayak misalnya di beberapa BUMN misalnya seperti PTDI itu pasti industri yang sifatnya padat modal gitu kan, pasti dibutuhkan modal yang besar gitu kan emang. Makanya modalnya tuh nggak hanya modalnya tuh ya baik berupa ya baik misalnya baik itu modalnya itu pasti berupa ya investasi dari negara sendiri kan, misalnya untuk invest di tenaganya maupun juga invest untuk di peralatannya gitu kan. Oke, kemudian juga ya budaya, ini pasti budaya juga akan berpengaruh ya kan kepada kepada apa performance dari perusahaannya itu gitu loh. Oke, next. Ya kan? Kalau tadi udah bisa bicara mengenai sumber daya, kan misalnya kita bicara untuk lingkungan apa eksternal. Oke, di lingkungan eksternal itu ada yang namanya lingkungan kerja. Jadi ini yaitu industrinya ya. Yaitu ada beberapa elemen-elemen yang terkait, yaitu misalnya pemegang saham jadi shareholders, kemudian juga pemerintah baik itu pemerintah daerah atau pemerintah daerah setempat atau pemerintah pusat gitu kan ya. Jadi misalnya terkait misalnya untuk peraturan-peraturan, misalnya apa, misalnya seperti undang-undang tenaga kerja, undang-undang misalnya apa, peraturan pemerintah misalnya terkait mengenai pajak gitu kan ya, atau mungkin juga terkait misalnya dengan apa misal pajak apa pajak penghasilan gitu kan, PPH, atau mungkin pajak mungkin untuk apa untuk orang-orang ekspatriat yang kerja gitu kan, maupun juga mungkin apa misalnya seperti apa keringanan mendapatkan pajak misalnya untuk barang-barang yang diekspor gitu kan. Kemudian juga komunitas lokal community, misalnya perusahaan ini dia apa namanya memiliki beberapa UKM yang diasuh gitu, misalnya terkait misalnya kalau misalnya untuk apa kayak kantin di lingkungan kantor gitu ya, mungkin diambil dari apa dari UMKM yang berada di lingkungan sekitar gitu ya, yang dimasuk misalnya untuk apa untuk supply makan siang, atau mungkin mereka dibuka apa buka tempat sewa tempat begitu kan di kantor, jadi sewanya dengan sewa yang harga yang murah, sehingga apa ya, jadi bisa ada yang namanya saling apa kebutuhannya saling saling terisi gitu loh. Kemudian juga pasti ada pesaing, kompetitor, kemudian juga ada pelanggan, kemudian juga ada ada pihak yang kreditur, kemudian juga ada buruh ya. Maksudnya buruh itu ya buruh ataupun karyawan. Kelompok yang memiliki kepentingan khusus, jadi misalnya ya tadi misalnya misalnya tadi Pak aktivis bukan aktivis apa misalnya apa tadi serikat buruh gitu ya, gitu, maupun juga asosiasi perdagangan misalnya ya kan ada misalnya untuk asosiasi misalnya para pengusaha real estate, kemudian juga ada lagi misalnya asosiasi misalnya untuk apa pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang apa retail gitu kan, itu ada. Nah, itu lingkungan kerja. Pasti lingkungan kerja ini juga akan memberikan pengaruh gitu ya, baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang negatif gitu loh. Itu yang perlu disikapi gitu kan ya. Syukur-syukur kalau dari apa dari lingkungan kerja ini mungkin bisa memberikan apa stimulus yang positif gitu kan. Kemudian lingkungan sosial itu ya sebenarnya tidak apa ya tidak terpengaruh langsung dengan aktivitas jangka pendek perusahaan, tetapi ini keputusan jangka panjang ini sangat berpengaruh gitu loh. Jadi contohnya misalnya kayak teknologi, ya kan seperti tadi saya katakan teknologi ini apakah kita mau mengganti misalnya mengganti pekerjaan yang sifatnya rutin yang tadi yang menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan salah tenaga robot gitu kan ya, apakah perlu gitu kan ya. Nah memang sini ada ya misalnya ya kayak ada kendala juga kan, walaupun misalnya kendala misalnya ya nanti kalau misalnya si karyawan ini digantikan oleh robot, mereka akan dipindahkan kemana atau mereka akan dialokasikan kemana kan, seperti itu gitu loh. Itu bisa jadi teknologi ini juga yang bisa merubah apa namanya merubah perilaku kita, perilaku konsumen, ya kan. Kemudian juga adanya kekuatan ekonomi gitu kan. Ya misalnya, kalaupun juga misalnya sekarang ini misalnya pandeminya sudah mau coba diturunkan menjadi endemi, tapi itu masih tetap membutuhkan waktu kan, ya kan, supaya perekonomian ini bisa bergerak gitu kan. Tapi itu bagaimana pengaruhnya kepada perusahaan pasti kan itu kan pengaruhnya dalam jangka menengah maupun jangka panjang gitu kan.
Karena apa? Diperkirakan jadi ya virus COVID-19 ini tidak akan hilang, tetapi dia akan tapi dibuatlah misalnya kita kekuatannya pada herd immunity, maka dilihat dari vaksinnya gitu kan. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada lagi faktor politik hukum yang berlaku. Jadi kepastian hukum kepastian hukum pasti itu ya sangat berpengaruh ya kepada kepastian untuk berusaha gitu kan ya. Ya jangan sampai nanti kalian misalnya udah invest gitu, tapi ternyata peraturannya berbeda, peraturannya berubah, ya udah, berarti wassalam gitu kan, maksudnya ya sayang banget ini investasinya sudah digelontorkan gitu kan. Jadi akan sia-sia gitu loh. Seperti itu. Nah, ada yang menanyakan sampai sini mungkin teman-teman? Ini formulasi strategi. Jadi kita lihat misalnya dari strategi sifatnya tingkat bisnis itu dibuatlah misalnya seperti strategic business unit. Jadi ada unit bisnis tertentu, ya kan, baik itu divisi atau mungkin juga dibagi lagi jadi usaha dalam bentuk yang lebih kecil. Strategi tingkat perusahaan, jadi di mana para manajer, para direksi yang ada di tingkat eksekutif ini memilih produk yang akan produk mana sama dijual, pasar mana yang akan digarap gitu kan ya. Kemudian juga kira-kira kita akan melakukan kolaborasi dengan perusahaan sejenis atau kita mau menantang mereka gitu loh. Atau kita akan bersaing dengan mereka, kan seperti itu. Oke, kemudian juga pasar global, pasar internasional. Jadi pasar mana nih yang yang perlu dikembangkan dan bagaimana cara kita masuk ke dalam pasar global ini gitu kan? Misalkan kalau kalian mau coba masuk ke pasar di China gitu, pasti akan berbeda dengan kalau kalian masuk ke pasarnya Uni Eropa atau di pasar Amerika gitu kan? Ya karena apa? Karena di Cina itu ya pasti nanti pemerintahnya akan turun tangan gitu. Pemerintah juga mungkin akan kita harus kerjasama dengan pihak lokal, baik itu mungkin dari pemerintahnya atau juga pengusaha lokal gitu kan. Tapi mungkin juga akan berbeda dibandingkan kalau misalkan kita masuk ke pasar Uni Eropa atau pasar Amerika, which is kita misalnya bisa langsung melakukan misalnya foreign direct investment, jadi kita langsung investasi di sana gitu loh. Nah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin dari teman-teman? Silakan, monggo. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dari sini. Guys, any questions? Sob? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Dari saya sih itu aja sudah sudah selesai. Tapi paling tidak mungkin kalau dari kalian mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin terkait tugas terkait mengenai tugas yang kemarin sudah dikumpulkan atau mungkin ada lagi yang lain, nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih prefer kita langsung Zoom meeting saya jelasin atau saya kasih bahannya dulu baru kita diskusi gitu loh? Gimana kira-kira? Guys, any questions? Ada mau tanyakan? Gimana kira-kira lebih prefer yang mana? Kalau dari saya sih itu aja ya. Sudah selesai semuanya. Paling nanti tinggal kalian bagi yang belum submit tugas masih ada waktu kok, tenang aja. Nanti juga mungkin minggu depan saya kasih beberapa tugas-tugas yang lain gitu loh. Oke. Dari saya sih itu aja. Kita ketemu lagi minggu depan kalau gitu ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.